Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada malam hari ini sudah berjumpa dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil Jopo Montro. Pada kali ini kita akan kembali membongkar pengalaman dari Mbah Kendil Jopo Montro sebagai ilmu pengetahuan bagi kita semua yang insya Allah juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, pada akhir-akhir ini marak sekali permasalahan dalam rumah tangga, baik dari perselingkuhan, kemudian salah satu yang meninggalkan, sehingga berujung perceraian atau perpisahan. Untuk itu teman-teman, banyak sekali teman-teman dari Mbah Kendil Jopo Montro, kemudian orang-orang yang dari YouTube juga banyak yang curhat sama Mbah Kendil bahwasanya mereka mengalami permasalahan dalam rumah tangga mereka. Untuk itu teman-teman, pada kali ini kita akan sama-sama mendengarkan pesan dari Mbah Kendil Jopo Montro. Mungkin ada pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang berguna bagi kehidupan berumah tangga kita semua. Jadi gimana Mbah? Mungkin ada kiat-kiat atau cara-cara atau saran-saran Mbah yang bisa Mbah Kendil sharingkan kepada teman-teman atau kepada kita semua untuk kita menjalani kehidupan berumah tangga, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kami diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah, sehingga kami bisa untuk mengadakan wawancara atau mengadakan sesuatu yang nanti mungkin ada manfaatnya atau ada gunanya. Okay. Sesuai dengan tema yang diutarakan, yaitu Mbak Lulu Retno, masalah rumah tangga. Kita lihat pada saat orang akan menikah, pada saat melamar atau si setan, yang diucapkan selalu baik-baik, kemudian yang dibicarakan selalu masa-masa yang indah, tata laksana dalam perhitungan di antara besan ke besan selalu menyanjung anak yang akan dinikahkan. Okay. Sehingga pada saat perhitungan, maksudnya perhitungan akan menjalankan pernikahan di antara kedua belah pihak, antara besan satu dan besan yang lain, jelas mempersiapkan diri agar laksana tentang pernikahan disambut dengan meriah, dengan saksama, dengan keharmonisan, dengan keindahan, dengan ketentraman, dengan sesuatu yang menggembirakan. Bahkan ada juga yang acara-acara pernikahan dilanjutkan dengan seni budaya atau tontonan atau rame-rame. Okay. Sehingga pada saat dilaksanakan pernikahan, suasana indah sekali, suasana menyenangkan sekali. Akhirnya kedua belah pihak, yaitu dari laki-laki dan perempuan, atau pernikahan dari laki-laki dan perempuan, akhirnya membentuk salah satu rumah tangga yang baru. Okay. Pada saat melaksanakan rumah tangga yang baru, suasana di rumah indah sekali. Tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Semuanya disertai dengan hiasan-hiasan yang indah. Bahkan antara suami dan istri saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Kadangkala ada yang mengangkat agar suaminya itu dihormati dengan sebutan papa. Ada juga yang menyebut istrinya adalah mama, yang maksudnya agar mereka sebagai pasangan yang benar-benar indah, pasangan yang benar-benar menyatu, pasangan yang benar-benar harmonis. Sehingga adanya perjalanan rotasi untuk kehidupan setelah menjalankan pernikahan, tentu mereka membutuhkan tentang pembiayaan dan untuk mencukupi kehidupan. Artinya sosok seorang suami pasti
bekerja untuk mencukupi kebutuhannya atau menafkahi istrinya. Dengan jenjang yang lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun, maka rumah tangga itu biasa-biasa saja, indah-indah saja, harmonis saja. Mereka bisa punya anak 1 atau 3, sehingga rumah tangga masih kelihatan sempurna sekali. Kita tambah lagi 3 tahun ke 5 tahun lagi, misalkan 15 tahun daripada pernikahan berlangsung, maka awal-awal permasalahan akan datang. Karena kalau sudah punya anak 1 sampai 3, itu bisa dikatakan kadang-kadang sudah ada kejenuhan. Kemudian penghargaan-penghargaan yang dulu disanjung-sanjungkan sudah mulai menipis. Kata-kata yang dulu itu halus bisa menjadi kasar. Yang dulunya menyayangi kemudian diakhiri dengan mengkhianati. Yang dulunya setiap bicara jujur, setelah melaksanakan pernikahan 15 tahun punya anak 3, mulailah ada benak-benak yang tidak jujur pada ucapan. Karena banyak pergaulan, karena banyaknya permasalahan, karena banyaknya intrik-intrik, karena banyaknya godaan, maka rumah tangga rentan daripada pertengkaran. Setiap saat bicara, kadang-kadang menyinggung perasaan, terjadilah marah. Kadang-kadang pergi yang tidak berpamitan, atau pergi yang terlambat dalam artinya pulang, akhirnya juga menambah keraguan, menambah kecurigaan, menambah kecemburuan. Dalam arti cemburu itu artinya pasangan itu sudah tidak percaya. Sehingga rumah tangga yang konslet atau rumah tangga yang berantakan atau rumah tangga yang banyak konflik atau permasalahan, sudut pandangnya banyak sekali. Tidak hanya satu jurusan. Bisa dari intern keluarganya sendiri, bisa dari pengaruh lingkungan, bisa pengaruh dari pekerjaan, bisa pengaruh dari keluarga besarnya atau merupakan kelibatan daripada kedua orang tuanya yang ikut-ikut campur mengurusi keluarganya anak. Salah satu contoh misalkan dalam berumah tangga setelah nikah 3 tahun, punya anak 1, perempuannya pergi ke Taiwan. Setelah pergi ke Taiwan, niatnya ingin mencari uang untuk mencukupi kebutuhannya, untuk membelikan rumah, untuk menjenjang masa depan. Mereka bekerja dengan giat, mereka bekerja dengan saksama, mereka bekerja dengan setia. Yang intinya mereka ingin sekali menciptakan uang untuk modal di negaranya. Namun justru yang ditinggal yang ada di rumah, berhubung mereka seorang laki-laki yang sendirian, mereka juga yang pertama setia. Setelah dijauhi sama istrinya, maka mereka merasa kesepian. Banyak teman-temannya yang menggoda atau banyak temannya yang mempengaruhi agar diajak ke tempat-tempat yang semestinya tidak pantas ditempati atau yang tidak pantas dikunjungi. Misalkan ke kafe, misalkan ke tempat-tempat yang bersarana prasarana seorang perempuan. Kemudian mereka sering sekali untuk atau bekerja kepada orang-orang yang berada di naungan perempuan, sehingga banyak goda-godaan di situ. Sehingga akhirnya berhubung mereka lupa dengan kewajibannya yang ada di rumah, justru setiap pengiriman uang yang ada di luar negeri, misalkan di Taiwan dikirimkan kepada suaminya, artinya uang tidak dipakai untuk tabungan, uang tidak dipakai untuk mencukupi anaknya, uang dikirimkan ke Jawa, dikirimkan ke Indonesia, dikirimkan kepada suaminya, ternyata lain lagi, justru malah dipakai untuk menyimpan seorang wanita.
atau untuk berpacaran dengan wanita yang lain. Sehingga adanya tersebut, setelah si perempuan itu pulang menanyakan uang yang dikirimkan, maka uang yang dikirimkan itu ternyata habis sama sekali, tidak ada yang tersisa. Akhirnya terjadi kertaan-kertaan yang intinya istrinya telah diberikan atau menerima bocoran-bocoran, atau istrinya telah menyelidiki, ternyata mereka mengetahui bahwa suaminya telah menjalankan perbuatan yang tidak baik, artinya berhambur-hamburan uangnya untuk ke tempat-tempat yang diperkirakan tidak sepantasnya mereka menduduki. Bahkan mereka bisa dikatakan mempunyai yaitu pasangan yang lain atau memiliki selingkuhan orang lain, dalam arti perempuan-perempuan yang bisa dibeli, perempuan-perempuan penghibur untuk mereka yang ditinggalkan istri biar mereka bisa terhibur. Atau banyak sekali kasus yang mereka ada di rumah, kemudian dia tidak ke tempat-tempat yang semestinya mereka kunjungi, ada juga untuk dilaksanakan atau diperbuat sebagai alat untuk yaitu perjudian. Perjudian lewat internet. Sehingga selama istrinya bekerja, terus kemudian pulang, uangnya habis untuk bermain judi di internet atau bermain judi togel. Tidak hanya itu saja, banyak contoh-contoh orang yang tidak pergi ke luar negeri karena terhimpitnya ekonomi, maka setiap bekerja hasilnya tidak memadai, atau sang suami bekerja hasilnya tidak bisa untuk mencukupi keluarga karena pekerjaan tidak bisa aktif atau tidak bisa rutin, sehingga kadang ada pekerjaan, kadang tidak ada pekerjaan. Akhirnya sang istri juga terbalik, mereka mengenal salah satu laki-laki atau kenalan lama atau pacar pertama, sehingga justru suaminya semakin lama direndahkan, semakin lama ditinggalkan. Seringnya pergi, seringnya mereka bisnis, mereka mengaku bekerja, tapi sebenarnya mereka hanya mencari uang atau mencari kesenangan, pemberian daripada perselingkuhannya tadi. Walaupun tidak pergi keluar, yang namanya masalah itu ada-ada saja. Banyak masalah lagi, bukan masalah ekonomi. Misalkan masalah tentang tidak kesetiaan di dalam rumah tangga, yang akhirnya sering membentak, akhirnya seringnya memukul, akhirnya seringnya mereka tidak menyayangi istri atau dan sebagainya, akhirnya juga menimbulkan intrik-intrik rumah tangga. Di dalam hal ini yang kita bicarakan adalah rumah tangga yang berantakan, artinya rumah tangga yang harmonis, kemudian semakin lama cintanya luntur, semakin lama keharmonisan semakin pudar, sehingga setiap hari cekcok bertengkar, sehingga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita pelajari, yang kita ketahui bahwa benar-benar kalau rumah tangga, kalau orang membangun rumah tangga, kemudian berani memutuskan untuk selingkuh atau mencari perempuan yang lain atau mencari pasangan yang lain, itu adalah awal kehancuran atau awal kesengsaraan. Di samping itu juga adanya rumah tangga yang harmonis, kemudian mereka mendapat pengaruh dari temannya, diajak pergi temannya, kemudian diperkenalkan oleh laki-laki lain, akhirnya melupakan suaminya, dan akhirnya lama-lama menentang kepada suaminya agar minta diceraikan. Ada kasus lagi yang mendapatkan undangan untuk reuni sekolah. Mendapatkan undangan reuni sekolah, yang diundang hanya salah satu orang, bukan satu pasang, sehingga istrinya diundang oleh
rekannya untuk reuni di sekolahan. Ternyata di dalam lokasi itu, di dalam acara atau pagelaran atau tempat pertemuan tadi, mereka berkenalan atau bertemu kepada temannya lama. Ketepatan kenalannya lama juga barusan cerai. Kemudian dia dikasih nomor WA. Akhirnya yang pertama hanya berteman biasa. Pada saat mereka konflik dengan suaminya, pada saat mereka benci kepada suaminya, maka pikirannya si perempuan itu justru menyayangi temannya atau pacarnya yang lama dulu. Akhirnya dia memutuskan bahwa mereka ingin kembali kepada pacar pertamanya. Akhirnya dengan adanya konflik seperti itu atau intrik seperti itu, salah satu keluarganya melarikan diri untuk pergi dari rumah. Kalau orang berumah tangga, kalau salah satu saja, baik itu perempuan atau yang laki-lakinya, berani meninggalkan rumah, sedikit-dikitnya, sekecil-kecilnya 3 hari, maksimal 1 bulan, itu sulit untuk dibangun, teman-teman. Saya ulangi lagi, apabila ada salah suatu keluarga atau kita berkeluarga, kita ada permasalahan dengan keluarga, kita bertengkar dengan istri atau suami, terus kemudian mereka melecehkan, merendahkan tali pernikahan, mereka ingin diperceraikan, mereka meninggalkan rumah sekecilnya 3 hari, maksimal 3 bulan itu saja. Itu sulit untuk dibangun. Sehingga bagaimana cara mengatasinya apabila terjadi misalkan salah satu pasangan suami dan istri, apabila terjadi pertengkaran, semestinya harapnya untuk saling menyadari diri, saling untuk minta maaf, memaafkan, kemudian dikembalikan konslet atau konflik-konflik yang menjadikan pertengkaran atau menjadikan gesekan permasalahan tadi. Kita harus minta maaf. Setelah rame kita kembali lagi kepada posisi semula. Kalau tidak semacam itu, maka nanti akan memperuncing semakin lama, semakin besar, semakin tidak mencintai, semakin nanti pergi dan memutuskan untuk bercerai. Itu sangat berbahaya sekali. Sehingga apabila ada salah satu keluarga yang pergi dari rumah, baik itu ke rumahnya orang tuanya sendiri, atau ke rumahnya teman, atau mereka atau pergi tanpa pamitan, sehingga sehendaknya untuk dicari hingga sampai ketemu, kemudian diajak pulang. Karena kalau nanti lebih dari 3 hari atau 3 bulan, itu pasti mendapatkan pengaruh-pengaruh yang jahat. Atau mendapatkan kenalan-kenalan yang baru. Semakin orang meninggalkan rumah dari 3 hari atau 3 bulan, mereka akan melupakan kenangan yang ada di rumah. Mereka akan melupakan anak dan istri. Mereka akan melupakan tanggung jawabnya sebagai sang suami. Apabila sudah sang suami pergi dari rumah, dan padahal sang istri sangat mencintai kepada anak dan suaminya, maka sang istri akan susah sekali untuk mengembalikan sang suami. Dan sebaliknya, atau yang pergi sang istrinya. Yang pergi dari 3 hari sampai 3 bulan, itu sangat sekali untuk dibangun atau dipulihkan. Sehingga kesimpulannya apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sehendaknya segera kembali untuk minta maaf atas kesalahannya. Artinya memaafkan, sehingga segera kembali, termometernya tidak memanas, akhirnya turun dingin. Setelah itu berhati-hati. Yang pertama, yang kedua, langkahnya kita harus benar-benar mempelajari tentang keimanan atau ketakwaan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita agamanya matang, imannya matang, sang istri ditunjukkan tentang keimanan, sang istri diajak beribadah, diajak dengan sholat, sang istri atau sang suami diajak ke rumahnya orang-orang yang mempunyai kapasitas yang lebih tinggi, artinya dalam arti kapasitas pendekatan diri kepada Allah atau kepada Tuhan. Sehingga apabila kita berumah tangga, apabila kita ingin main-main, maka kita pergilah kepada orang-orang yang memiliki nasihat yang baik, pergilah kepada orang-orang sesepuh bini sepuh, pergilah kepada orang-orang yang beralim ulama,
pergilah ke rumahnya para kiai-kiai yang memiliki kapasitas ilmu, untuk sebagai pencerahan kita. Jadi nanti kalau kita bertamu ke rumahnya para kiai atau para sesepuh, otomatis kita nanti pasti diberikan sesorah atau diberikan yaitu pengajian atau diberikan nasihat agar rumah tangga kita akan terjaga dengan sempurna. Ya, Mbah, mohon maaf ini saya potong sedikit, Mbah ya. Memang banyak sekali, Mbah, permasalahan dalam rumah tangga, dan yang sering saya jumpai itu gini, Mbah. Ketika di tengah-tengah mereka mengalami permasalahan, kemudian sang istri atau sang suami itu pergi, kemudian sampai beberapa minggu bahkan beberapa bulan, akhirnya kan kecantol toh, Mbah, pasti. Itu kemudian tidak pulang. Nah, itu tuh persepsi orang yang ditinggalkan itu pasti, wah, ini orang ini kena gendam, orang ini kena pelet. Nah, itu mungkin cara kita untuk membedakan bahwa orang ini benar-benar pergi atau terpengaruh atau memang memiliki keputusannya sendiri dengan orang ini terkena gendam atau pelet, itu gimana, Mbah? Yang jelas kita berasosiasi yang wajar saja, bahwa yang namanya gendam itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semua orang atau tidak semua praktisi memiliki gendam yang andalan, Mbak. Sehingga kadang-kadang karena nafsunya sendiri, memang orangnya yaitu melupakan keluarganya, atau mereka jahat, atau mereka senangannya dengan perempuan, atau senangannya dia itu berpacaran, atau senangannya dia itu berselingkuh. Itu kadang-kadang si pihak yang ditinggalkan itu menganggap bahwa suaminya telah digendam orang. Apalagi pergi dari rumah, kemudian berkencan kepada perempuan, atau berkencan kepada laki-laki, terus pasangan-pasangan yang ada di luar tadi dianggap mereka mengganggu kita, mereka memakai jalur-jalur gendam-gendam agar membubarkan dalam rumah tangga kita. Sehingga dapat kita simpulkan sebenarnya setiap orang berpisah dalam rumah tangga atau mereka yang pergi dari rumah kemudian dia terkecantol atau dia itu berselingkuh dengan pasangan lain, itu belum tentu kena gendam, karena banyak masalah yang ada di rumah. Mungkin dia sudah jemu dengan istrinya, atau mungkin mereka memang tidak punya akhlaknya orang-orang yang meremehkan dunia percintaan, atau yang merecehkan dengan perkawinan kita itu loh. Jadi tali perkawinan kita dilecehkan. Sehingga setiap orang itu mempunyai perilaku yang tidak sama. Ya, ada orang yang sosok berbudi luhur, ada orang yang senang selometan, ada orang yang senangannya hura-hura, ada orang yang senangnya hanya berpindah-pindah pasangan. Itu ada, setiap orang tidak sama. Sehingga nafsu-nafsu yang ada di dalam hati kita kadang-kadang lepas diri, sehingga kita kecantol, dianggap kita mendapat gendam daripada orang yang di luar sana. Sehingga kadang-kadang membedakan itu memang benar-benar gendam dan tidak, itu sulit sekali, karena memang pada dasar sekarang itu kadang-kadang setiap orang itu dicampur aduk, bahwa lepas dari rumah katanya kena gendam. Mereka kemudian selingkuh katanya kena gendam. Sehingga kita jawab pada malam hari ini bahwa tidak semua orang berselingkuh, tidak semua orang nakal, tidak semua orang berpacaran, atau tidak semua orang yang punya kejahatan untuk meninggalkan suami dan istri atau meninggalkan rumah tangga itu kena gendam. Jadi berhubung kadang-kadang orang hatinya orang itu sakit dan dilihat tidak wajar kok begitu teganya pasangannya pergi keluar, itu dianggap kena gendam. Karena kalau orang sudah mencintai orang lain itu sudah lupa sembarangan. Dengan lupa sembarangan itu dianggap kena gendam. Itulah, lupa anak, lupa istri, lupa tidak berikan uang. Itu dengan lupa-lupa tersebut maka mereka dijudge sebagai kena gendam. Nah, padahal orang yang gendam itu saja tidak sembarangan orang. Sehingga tidak semua praktisi bisa mempunyai keampuhan gendam. Apalagi gendam yang diberikan orang itu tidak semua orang bisa. Kita mencari misalkan 20 praktisi saja belum menemukan satu orang pun bisa, Mbak. Karena ilmu gendam itu sangat sulit sekali gitu loh. Tidak semua orang bisa memiliki gendam yang begitu andalan. Sehingga orang-orang yang kena gendam atau orang-orang yang tidak kena gendam itu kadang-kadang orang dicampur aduk. Sehingga orang yang tidak kena gendam dikatakan kena gendam, karena mereka dikendalikan sulit, mereka sageleme dhewe, disuruh pulang tidak mau, justru dia malah berpacaran bermesra-mesraan di luar sana. Akhirnya yang ada di rumah sakit hati. Sehingga
Orang sakit hati itu tidak ada tandingnya apabila kita melihat pasangan kita direbut orang. Jadi sakit-sakitnya hati tidak sakitnya seperti halnya orang yang ditinggalkan dan melihat sendiri bahwa pasangan kita direbut orang. Itu sakit hati sekali. Rasanya hati itu sakit sekali dan sulit untuk disembuhkan. Dan jelas tidak ada ketenangan dan sulit mereka tidur dan makan. Karena hati yang sakit itu kan tidak ada obatnya. Nah, sehingga kalau pasangan kita sudah melepaskan kita, terus kemudian kita mendengarkan dari orang lain, atau kita tahu sendiri bahwa pasangan kita itu dimiliki orang atau berkencan pada orang, hati kita pasti sakit sekali. Maka dengan hati yang sakit tidak ada obatnya, atau laki-laki kita atau perempuan kita yang lepas pergi dari rumah, kemudian dia mendapat pasangan di luar sana, itu rumah tangga alamat akan berantakan. Sehingga dengan kejadian seperti itu, langkah kita agar tidak terjadi sesuatu itu, maka di dalam rumah tangga untuk diadakan hormat menghormati, saling pengertian, saling berperasaan. Jika kalau tidak mau disakiti, jangan nyakiti. Di dalam satu rumah itu berat sama dipikul, ringan sama jijik, saling pengertian gitu loh. Terus kita punya kelas-kelasnya, punya tempat duduk sendiri-sendiri. Bagaimana kalau kita seorang suami, wajib kita untuk membelanjai. Bagaimana posisi kita sebagai istri, kita harus menghormati kepada sang suami. Apabila sang suami baru pulang, maka kita menyambut dengan baik, kita dengan tata krama yang baik, kita menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, kita menyiapkan apa-apa yang agar sang suami itu tersanjung, senang kerasan yang ada di rumah. Setiap sang suami memberikan pitutur, jangan sampai kita langsung nyaut sarmano atau cepat menyaut, atau sang suami bicara, atau mungkin sang suami salah atau tidak, kemudian sang istri langsung mendel, itu nanti terjadilah percekcokan. Sehingga apabila berdebat kepada pasangan, maka sang istri hendaklah diam dulu. Apabila nanti sudah tenang, apabila nanti akan tidur, baru kita mengungkapkan perasaan bahwa apa yang dikatakan Mas tadi adalah salah, benarnya seperti ini, Mas. Jadi kalau saya salah, saya minta maaf, tapi sepengetahuan saya tidak seperti itu, yang benar seperti ini. Akhirnya kalau bicara dengan tenang-tenang, jin atau setan pengaruh nafsu kita tidak ada. Kalau kita nanti marah, kita capek, kita kemudian panik, kita ada pikiran sesuatu yang sulit kita pecahkan, istri kemudian melempar dengan kata-kata yang pedas, akhirnya timbul nafsu-nafsu kita, nafsu amarah, muncul lewat hati, kemudian keluar ke mulut, sehingga akhirnya mulut mengucapkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalkan sampai mereka memberikan talak kepada sang istri karena hanya permasalahan yang sepele, hanya permasalahan kecil, terjadilah permasalahan yang besar. Sehingga dari uraian kita awal sampai akhir ini yang kita permasalahkan bagaimana caranya agar kita jangan sampai terjadi sesuatu itu. Jangan sampai terjadi perceraian, jangan sampai terjadi berantakan, yaitu kita hendaklah untuk mengerti posisinya. Sang suami juga demikian, jangan sampai merasa mentang-mentang bisa membelanja, merendahkan istri. Sang istri juga demikian, selalu menghormati pada sang suami apabila ingin mengusulkan, apabila sang suami menuduh kita sebenarnya yang benar adalah istrinya, cukup diamlah dulu. Nanti kalau sudah keringatnya sudah kering, sang suami sudah makan, sudah nonton TV dan sebagainya, barulah kita bicara. Kemudian sering-seringlah untuk mengadakan ibadah. Kalau nanti sholat berjamaah, otomatis kan nanti bisa bersalam-salaman dengan anak dan istri. Jika disitulah tempat-tempat yang harmonis, sehingga jin dan setan akan pergi, nafsu kita terkendali, tidak akan panas gitu, Mbak. Dan kemudian tentang ekonomi. Nah, itu yang paling penting, ekonomi. Sehingga bagaimana agar kita itu tidak berantakan, tidak terjadi masalah, ternyata ekonomi kita lemah, tapi kita aman-aman saja, kita rukun-rukun saja, ya kita, yaitu syukur dan tafakur. Bahasanya Jawa, nerimo ing pandum, titik akeh ditompo, upamane rasa mangan dianggap poso. Jadi seperti itu, Mbak. Sehingga kalau mungkin mendapatkan hasil yang sedikit, ataupun kita tidak bisa makan, anggap saja 1, 2 hari, 3 hari ini kita yaitu berprihatin.
Tapi kan juga mungkin dong orang zaman sekarang tidak bisa makan kan nggak mungkin. Kalau toh nggak bisa makan kan masih pinjam-pinjam teman atau pinjam-pinjam toko, Mbak. Gitu. Kemudian kita bicarakan tentang rumah tangga yang sudah lepas, rumah tangga yang sudah tidak dapat dikendalikan, rumah tangga yang sudah pergi dari rumah. Bagaimana cara mengatasi agar sang suami bisa pulang atau sang istri bisa pulang atau para pasangan bisa kembali, bisa menyadari akhirnya utuh lagi. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kita sering sekali menyandung dengan berbagai masalah, permasalahan masyarakat, permasalahan dari teman-teman semuanya yang mengalami kejadian-kejadian yang seperti saya ucapkan tadi. Sehingga kami pun juga merasa kesulitan sekali. Bahkan kalau bagi teman-teman yang lain, apabila suaminya misalkan kecantol, atau suaminya pergi dari rumah, atau istrinya dibawa kabur orang, atau istrinya itu sedeng, atau istrinya nanti menjadi perselingkuhan dengan laki-laki lain, kemudian bagi yang dikorbankan itu hampir rata-rata mereka mencari sesepuh, atau mencari dukun, atau mencari ulama atau kiai atau ustadz untuk dimintai bantuan doa atau penjernihan agar sang suami atau sang istri bisa pulang ke rumah. Itu kan seperti itu, Mbak. Nah, padahal yang namanya rumah tangga yang sudah berantakan, yang lepas dari rumah, itu dikembalikan sangat sulit sekali, Mbak. Sangat sulit, karena orang meninggal rumah itu sudah dipikir lebih dalam. Saya berani pergi 3 hari atau 3 bulan, saya sudah tega kepada istri, saya sudah tega kepada rumah tangga saya sudah tidak memikirkan ini hancur dan tidaknya, saya sudah tega kepada anak saya. Saya akan hidup, pergi terbang dan menikmati kehidupan saya tidak ingin susah bersama istri saya. Rata-rata seperti itu. Jadi mereka yang pergi meninggal rumah itu sudah persiapan untuk di luar sana hidup dengan tenang, dengan sukacita. Karena nanti kembali ke rumah, mereka seperti di neraka gitu loh. Nah, orang yang seperti itu dikendalikan, dipulangkan, itu kan sulit sekali. Sulit, Mbak. Nah, bagi orang-orang yang punya kejadian seperti itu diremehkan. Apa diremehkan? Kadang-kadang mereka datang ke rumah sesepuh atau datang ke rumahnya dukun atau ke rumahnya para ulama kiai minta bantuan agar diputer giling atau agar digendam, agar diberi pengasihan, agar si orang sing pergi tadi bisa pulang karena berkat doa dan ilmunya para sesepuh atau ilmunya para pintar tadi gitu loh. Nah, padahal itu sulit sekali. Sulit sekali. Dan apabila toh ada orang yang mempunyai ilmu puter giling, adapun orang yang memiliki ilmu pengasihan, adapun ada orang yang memiliki ilmu gendam atau ilmu dan sebagainya atau ilmu pelet untuk memulangkan sang suami atau sang istri, itu tidak akan lama. Jadi bisa dipulangkan, tapi targetnya tidak akan lama, pasti akan pergi lagi. Karena caranya menarik tadi tidak pakai doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gendam, pelet dan sebagainya dengan kekuatan batin yang diwujudkan sebagai sosok-sosok pertolongan atau sosok-sosok bantuan. Sehingga larinya si mantra japa, larinya dengan yoni itu disertai dengan sosok-sosok agar orang tersebut bisa punya pengaruh, terus kemudian dia ingat kepada istrinya, kemudian kembali rukun lagi. Nah, rukunnya tadi bukan karena hatinya dia, bukan karena kesadarannya dia, tapi dengan otaknya besar dan kecil dirusak atau diganggu oleh sosok-sosok atas, sehingga dia akhirnya tidak sadar, kemudian dia yang marah menjadi tidak marah. Yang dulunya dia itu emosi menjadi tidak emosi, kembali rukun lagi kepada istrinya. Setelah amalan mantra tadi sudah hilang kemanjurannya, maka mereka akan pergi lagi meninggalkan rumah lagi. Sehingga tidak mudah untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara bantuan-bantuan dengan tenaga batin, saudaraku. Kalau kita memakai jalur gendam, pelet dan sebagainya, itu tidak awet. Kalau kita menjalankan memakai doa-doa, memohon, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga tidak dapat dipastikan. Karena kita memohon kepada Allah, otomatis tergantung kepada Allah. Allah memberikan ridho
atau Allah tidak memberikan ridho, kita tidak tahu. Karena kita kalau sudah berdoa atau mendoakan orang yang pergi dari rumah tadi, kita panjatkan kepada Allah, nanti perkara hasil dan tidak, kita tetap tidak tahu, semua atas kebijaksanaan kepada Allah SWT, Mbak. Jadi ada permohonan kita dikabulkan oleh Allah karena mereka itu masih menjadikan jodoh yang sejati, yang dikodratkan mereka dunia dan akhirat dia tidak bercerai, dia akan menjadi pasangan yang utuh. Walaupun mereka pernah berantakan, tapi diutuhkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Tapi kalau Allah berkehendak bahwa pasangan itu harus cerai, karena si orang tersebut masih didalangi, masih diperlakukan, masih dilakon-lakon sing kuwasa, bisa juga pasangan tadi bisa nikah 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali. Si perempuan itu juga demikian, punya lakon sendiri, nikah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Berarti kesimpulannya Allah juga memberikan cerita, memberikan kodrat bahwa mereka tidak cukup nikah 1 kali, nikah 1 kali, 2 kali, 3 sampai 4 kali. Karena memang Allah berkehendak untuk dia berjalan atau hidup secara nikah berkali-kali. Tapi kalau Allah itu kalau kita berdoa kepada Allah agar orang ini bisa kembali, Allah menurunkan dengan kekuatannya, terus kemudian rumah tangga yang berantakan itu bisa rukun kembali, berarti kesimpulannya Allah tetap menyayangi, Allah menakdirkan bahwa rumah tangga itu tetap utuh dunia dan akhir. Sehingga sepinter-pinteran kita, seampuh-ampuhnya mantra kita, sedahsyat-dahsyatnya kekuatan kita, kalau Allah mengendaki keluarga ini berantakan, tetap berantakan, Mbak. Iya, Mbak. Jadi sulit dikendalikan dengan ilmu. Namun manusia itu tidak ada jeleknya, tidak ada buruknya untuk berusaha. Karena manusia diwajibkan berusaha, Tuhan yang menentukan, Mbak. Jadi kita tidak boleh pasrah dan sumarah. Enggak, dengan adanya acuan seperti ini banyak laporan, sangat banyak sekali, Mbak. Di desa sini saja kan banyak sekali, Mbak. Banyak, Mbak. Di desa ini juga banyak kasus-kasus seperti yang saya ceritakan ini. Di daerah saya banyak sekali. Ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang berhasil dengan cepat, ada yang berhasil dengan lambat. Dan rata-rata orang itu kalau minta tolong pasti mintanya cepat. Kemarin siang kan ada orang SMS, mintanya diputar giling, mintanya diberes. Saya tidak mau larikan saja ke paranormal yang lain atau praktisi yang lain. Saya tidak sanggup untuk menjalankan putar giling, saya tidak sanggup untuk menjalankan pengajian dan sebagainya. Saya hanya menjalankan doa saja. Jadi saya hanya memberikan tata cara doa, tapi kita tidak menjamin itu. Tadi kan saya SMS seperti itu, Mbak. Nah, jadi kita tidak bingung-bingung gitu loh. Kalau misalkan pasien disarankan nggak mau, ya nggak apa-apa, silakan saja gitu loh. Kita tetap berjalan kepada yang real, benar gitu loh. Kalau kita nanti manut kepada pasien, daripada pasien itu salah, nanti kita malah susah sendiri tuh. Kita harus bisa menentukan ini benar dan salah, kita tentukan sendiri. Kalau misalkan pasiennya atau orang yang minta tolong itu mengajak yang tidak benar, ya kita jangan ikut tidak benar gitu loh. Pasiennya minta dicarikan kencang, pasiennya minta dicarikan dengan putar giling, pasiennya minta diberikan pelet, terus kita menuruti dengan pasien atas dasar kita segera mendapatkan uang, lah itu nanti kita yang susah. Apabila peletnya sudah hilang, akhirnya kembali kepada kita, gimana kok berantakan lagi, Mbak, kan seperti itu. Maka satu-satunya cara untuk kita menolong orang, kita panjatkan saja doa kepada Allah. Diserahkan saja kepada Allah. Ya Allah, ini bagaimana hamba-Mu seperti ini. Semoga ya Allah ini diberi pelindungan. Kemudian orang-orang yang berantakan ini semoga bisa kumpul kembali. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah kembali gitu ya. Hanya seperti itu. Ya, bicara kita tidak bisa memastikan berhasil dan tidaknya, Mbak, seperti itu. Dan memang sosok Mbah Gendel itu tidak pernah memberikan harapan kepada orang, Mbak, ya? Nggak pernah, saya takut-takuti. Jadi setiap orang ke rumah saya takut-takuti. Sebenarnya tidak seperti itu gitu loh. Ini datang sama saya ngerjakan pasti lama, ada setahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun nggak berhasil. Saya tidak bisa cepat karena ini hanya doa. Dan saya takut demikian karena biar dia tidak berhalusinasi hal-hal gaib yang dimungkin cepat berhasil. Karena kita tidak melintasi ilmu-ilmu astral, ilmu-ilmu yang bersifat gaib, ilmunya bersifat kesetan-setanan. Kita hanya doa saja gitu loh.
Karena kita sudah meyakinkan 100% bahwa kita itu hidup mati, pasrah sumarah marang Gusti, hidup mati kita ditangani oleh Allah, sehingga kita apabila mempunyai sesuatu memohon kepada Allah. Jadi apabila kita membutuhkan sesuatu, kita hanya satu memohon kepada Allah. Adapun Allah nanti ridho dan tidak, kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa ganggu-gugat, terserah pada Allah saja gitu loh Mbak. Terus kemudian ini Mbak, biasanya orang kalau telah menjalani kehidupan itu, kehidupan berumah tangga Mbak ya, itu menjadi flat Mbak, atau menjadi apa ya, hambar. Yang saya maksud hambar ini mungkin belum sampai ke permasalahan yang fatal. Mungkin kita masih bisa rukun dengan suami ataupun dengan istri, kita masih bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik. Tapi hubungan itu terasa seperti hambar. Nah itu kiat yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa merasakan keindahan dalam rumah tangga itu gimana Pak? Caranya kita untuk mempelajari kehidupan Kanjeng Nabi Rasul. Bagaimana Kanjeng Nabi perhatian kepada istri. Kemudian sang istri juga demikian. Bagaimana istri-istri Nabi menghargai kepada sang suami. Sehingga kalau kita tahu ladanya Kanjeng Nabi Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, otomatis kita nanti terhindar hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kita punya, yaitu fundamental, kita punya idola. Kita punya panutan, sehingga kalau kita sama-sama punya panutan, sang istri panutannya yaitu istrinya Kanjeng Nabi, sang suami panutannya Kanjeng Nabi, sehingga kita menirukan jejak Kanjeng Nabi, nanti kita tidak banyak permasalahan gitu loh. Kan saling menghormati, saling menghargai, betapa Kanjeng Nabi itu menyayangi dan menghormati sang istri. Kemudian sang istrinya Kanjeng Nabi begitu menyayangi kepada Rasulullah. Sehingga kita langkahnya kita menirukan kehidupan jejak Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua kita tancapkan bendera keyakinan, bendera ketakwaan. Kemudian yang ketiga kita yaitu selalu menjalankan yaitu kesetiaan, menjalankan penyayangan, menghormati kepada suami, menciptakan keindahan, menciptakan suasana yang lebih indah. Yang kedua, kita berhati-hati dalam berbicara kepada pasangan. Jangan sampai berbicara yang tidak menghargai, karena rata-rata baik itu suami atau istri apabila tidak dihargai itu benci. Jadi baik istri atau suami itu senangnya dihargai. Kalau dilecehkan pasti marah. Makanya kita belajar bagaimana cara menghormati suami, bagaimana cara menghormati kepada istri, itu yang lebih penting lagi. Kemudian diberikan sesuatu situasi-situasi yang menyenangkan, misalkan kadang-kadang kita pergi ke tempat wisata, kadang-kadang kita bermalam-malam berbicara di belakang rumah, di depan rumah, suatu saat kita pergi ke warung atau pergi ke restoran atau pergi ke kaki lima, kita makan satu keluarga bersama anak. Kemudian ada waktu-waktu untuk menghibur diri agar rumah tangga itu tidak jenuh. Sehingga apabila kita di rumah saja kadang-kadang jenuh, maka kita harus mengambil lintas agar kita tidak jenuh, satu keluarga kita pergi kemana untuk menghibur diri gitu loh. Akhirnya suasana nanti terjadi suasana yang baru, itu nanti akan menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga. Terus kemudian yang kita bicarakan bahwa pada konten ini kan ini kontennya yaitu kontennya sesepuh, sehingga kita setelah kita ada wawancara, setelah kita berbicara, kita bercerita, kita memberikan oleh-oleh kepada para pemirsa agar apabila pada malam hari ini, apabila pada saat ini punya masalah seperti yang saya ceritakan, setidaknya kita punya kiat-kiat atau punya cara-cara untuk mengatasinya. Yaitu apabila Anda pada malam hari ini sama persis yang saya ceritakan, mendapatkan permasalahan tentang rumah tangga Anda berantakan, atau rumah tangga Anda dicuri oleh orang, atau rumah tangga Anda diselingkuhi orang, maka yang pertama adalah Anda pasrah dan sumarah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita seringnya bertahajud. Yang ketiga, kita seringnya yaitu untuk menyebut nama Tuhan, mana Allah, agar minta perlindungan kepada Allah, baca sholawat dan fatihah diperbanyak di suatu saatnya. Sehingga kita membaca sholawat itu tidak harus setelah sholat atau pada saat sholat, Mbak. Sholawat bisa dibaca sewaktu-waktu apabila kita perlu atau kita butuh. Itu seringlah untuk istiqab atau seringlah Anda untuk wiritan menghubungkan, yaitu diantaranya Anda dengan Tuhan, khobrul minallah dan khobrul minanas. Sehingga setelah sholat, bisa sholat isya, kemudian sholat isya, sholat sunat, setelah itu
Anda untuk mendiamkan diri, kemudian memfokuskan, menenteramkan hati, memfokuskan pikiran, pasrah sumarah dumateng Gusti, kemudian kita sembungkan kita kepada Tuhan Sang Pencipta Alam, memohon agar kejadian-kejadian yang seperti ini semoga Tuhan akan memberikan yaitu ijabah bahwa suami saya atau istri saya semoga diketok hatinya bisa pulang. Yeah. Bisa pulang apabila dia lupa, biar diingatkan oleh Allah. Apabila dia punya pengaruh, punya godaan, semoga godaan itu disisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Pengajuan kita kepada Allah dilaksanakan terus-menerus, baik itu setelah tahajud atau setelah sholat. Terus kita melaksanakan terus, suatu saat nanti Allah akan mendengar doa kita. Bisa juga, kemungkinan bisa juga suami Anda, istri Anda yang pergi dari rumah itu bisa kembali. Yeah. Ada lagi cara-cara dari orang-orang Jawa. Itu Jawa pun juga ini lepas dari ajaran agama, Mbak ya. Yeah, dari Jawa. Dulu namanya orang yang lagi sungkowo, sehingga dia melaksanakan hal-hal yang kadang-kadang lepas kendali. Itu pada saat jam 12 malam, siapkan air 1 bak atau di tempat kamar mandi. Okay. Kemudian baca niat Anda. Jangan lupa baca bismillah dan Fatihah. Okay. Termasuk baca yaitu tauhid, baca takbir. Yang penting mengagungkan nama Allah, jangan lupa bismillah. Yeah. Niat ingsun kagungan kersa. Ingsun kepengin balikake judunira yaiku si jabang bayi niki. Wong jenenge jabang bayi mene Yati ya si jabang bayi Yati. Bengi iki tak sendal baliyo marang omah iki, baliyo marang ngarsaku. Nggih. Nah, jadi disendal bali yang ngarsaku atau yang omahku. Iya. Nah, yang penting niat itu dibaca apapun, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Jerman boleh. Iya, Mbak. Karena Allah itu maha pintar bahasa. Jadi iya, berdoa itu bahasa apapun diterima, asalkan sungguh-sungguh. Jadi bacaan bismillah dan sebagainya saya utarakan tadi. Ingsun kagungan kersa, ya Allah, mugi-mugi bojo kula sing ninggalne kula, sing nami Mas Mardi, nami Mas Mardi, iya. Mugi dipun elingaken dhateng Gusti Allah. Kemudian pun wangsulaken di Gusti Allah, kula nyuwun benjing-enjing saketa bojo kula saketa wangsul rukun kalih kula. Menawi wonten kelepatan kula nyuwun pamunten badhe kula rubah sifat kula sing kasar niki kula dados garwa ingkang sae. Garwa ingkang patuh dhateng suami, ya Allah, kabulaken panuwunan kula. Lah bar ngoten terus adus banyu biru tanpa niku napa niki cepot. Jadi tetap pakai pakaian. Pakai pakaian. Biar basah kuyup itu. Biar basah kuyup. Kemudian mengambil tikar atau kloso, biasanya di depan pintu dikancing. Itu pintu. Pintu biasa itu rumah itu dikancing. Kalau tidak di sini di tempat tidur nggak apa-apa. Di atas kasur nggak apa-apa lah. Tapi yang lebih enak di depan pintu kasih tikar atau kasih plastik, kemudian kembali berdoa lagi. Yeah. Ya Allah, saya memohon agar badan saya yang basah kuyup ini, saya merendahkan diri. Saya mohon agar suami saya bisa pulang atau istri saya bisa pulang. Badan saya yang penuh berlumuran air ini, ibarat saya punya dosa, maka dosa saya atau sukerto saya ini akan saya lepaskan hari ini juga. Yeah. Agar bertanda bahwa dosa saya akan hilang, kemudian sukerto saya hilang, kesalahan saya akan hilang, sehingga sang suami saya akan lebih senang melihat saya, lebih menyayangi saya, dan malam hari ini mereka tidak bisa tidur karena ingin melihat saya, dan besok pagi mereka akan pulang ke rumah saya. Setelah itu duduk di depan pintu berdiam diri, bacaannya sama, tetap bismillah, Fatihah, sholawat, takbir dan sebagainya sama saja. Yang penting diam memusatkan pikiran, kemudian sundul atau munggah ning ngarsane Gusti Allah,
nyuwun marang Gusti Allah muga-muga doane bisa kasembadan ing bengi iki. Iya. Tak rewangi adus kaya ngene iki, tak rewangi adus terus kaya ngene, klambiku rata cepet, adus basah guyub, meratelake aku bener-bener ngrasane sengsara. Ya Allah, muga-muga kesengsaraan ini akan dihadiahi Allah, kemudian akhirnya terus doa kita akan diijabah oleh Allah. Setelah berdoa beberapa menit, terus klambi tadi, pakaian tadi dilepas. Nah, dilepas terus kemudian mandi lagi. Kan tadi kan tidak sabunan, tidak pakai sabun. Mandi lagi keramas seperti biasa, baru berpakaian seperti biasanya. Itu setelah mandi tadi, setelah mandi kan berpakaian. Setelah berpakaian kemudian keluarlah ke pintu atau di jendela. Atau keluar di depan rumah, atau di samping rumah, atau di jendela saja juga apa. Sebut nama istri Anda, sebut suami Anda yang pergi, yang tanpa pamit tadi, sebut saja sampai 1001 sebutan. Umpamanya namanya yang pergi, misalkan Hari itu aja ya. Mas Hari, Mas Hari, Mas Hari, Mas Hari, Mas Hari, itu hitung saja sampai 1001. Yang terakhir, Mas Hari, besok kamu akan pulang. Kamu akan menyayangi aku. Kamu tidak bisa lepas daripada aku, Mas Hari. Hari ini kamu teringat saya. Itu yang ke 1001. Mas Hari kan 1000. Yang satunya, Mas Hari, hari ini sampean pas teringat saya. Mas Hari harus pulang ke rumah saya. Mas Hari tidak bisa lepas daripada saya. Mas Hari selalu teringat-ingat wajah saya dan akhirnya menyayangi saya. Dan besok pagi Mas Hari akan pulang ke rumah saya, akan hidup bersama saya, menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu kalau tradisi dengan adat-adat atau ilmu Jawa, Mbak. Terus kemudian selain memakai cara-cara itu, apakah dibutuhkan puasa atau persyaratan yang lain? Enggak ada, cuma seperti itu aja. Jadi tidak ada puasa, juga tidak ada lean, tidak ada. Pokoknya pada saat dia hatinya sudah sakit. Nah, kalau sudah sakit itu nanti hadus kedinginan enggak susah. Tapi kalau tidak punya susah, kalau mandi keploan itu susah sekali. Tapi kalau hatinya marah, hatinya sakit, matanya menangis, mandi pakai pakaian itu tidak terasa, saudaraku. Tidak terasa, karena itu pernah saya lakukan gitu loh. Saya bicara ini kan mesti yang pernah saya lakukan. Yang pernah saya lakukan. Dan besok pagi berhasil sekali langsung. Jadi malam saya pakai cara ini, paginya langsung berhasil itu. Yang penting kita menangis, sungguh-sungguh fokus kepada Allah. Jangan kepada setan dan sebagainya, danyang dan sebagainya. Langsung minta kepada Allah saja. Apa caramu, apa bahasamu, Allah selalu memberikan apabila Anda fokus, apabila Anda sungguh-sungguh. Tapi kalau Anda mau yang main tidak fokus, tidak sungguh-sungguh, Allah tidak akan bergerak sama sekali, gitu loh. Jadi pakaian yang basah itu ibaratnya kita itu berdosa. Dosa saya akan saya lepas, saya ganti yang tidak berdosa, gitu loh. Setelah nanti pakaian sudah kita lepas, kita berpakaian yang rapi, kita ke depan rumah atau pintu dibuka atau jendela dibuka, bacalah 1000 kali. Mas Hari, Mas Hari, Mas Hari, Mas Hari, Mas Hari, sampai 1000. Yang satunya, Mas Hari, besok kamu pulang, kamu tidak bisa lepas daripada saya. Kamu pasti teringat saya. Pada malam hari kamu tidak bisa tidur, selalu ingat saya. Besok pagi Mas Hari pasti pulang. Nanti saja, saudaraku. Ini bisa dikatakan seperti mainan, seperti dolanan. Tapi ini tinggalannya para leluhur, tinggalannya ngilmune wong sepuh biyen, ngilmune para nenek moyang kita gitu loh. Yang penting kita bacanya jangan lepas. Karena kita kalau nanti pakai bacaan-bacaan sembah kepada jin dan sebagainya, kan kita nanti kan namanya sesat. Adapun kita perilaku seperti membasahi pakaian tadi ya, sebagai lambang saja bahwa akan kita lepas dengan keburukan kita. Yang dulunya kita berani pada suami, malah tidak berani. Yang dulunya kita selingkuh, malah tidak selingkuh. Jadi kita lepas itu sudah selesai, sudah dibuang gitu. Sudah tidak berbuat jahat lagi. Itu hanya lambang saja gitu. Kita berpakaian lagi, kita panggil suaminya di depan pintu atau depan jendela, 1001. Yang satu,
Mas Heri besok harus pulang karena Mas Heri mencintai saya, masih tidak bisa lepas daripada saya. Mas Heri akan menjadikan suami saya yang setia pada saya, yang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, rukun rahayu samuk wilujeng selamiyo. Iki lek basa Jawa kados ngoten niku mboten enten topone, mboten enten posone, mboten enten tirakate, ora enek meleke. Sing penting membutuhkan kekusuhan dan ketenanan, keyakinan yang blank. Jadi blank artinya nggak ada yang pikir lain, hanya satu Mas Heri tadi gitu loh. Dan mikir yang lain-lain aja bisa masuk gitu loh, nggak bisa berhasil itu. Tapi yang dipikir pada saat mandi atau pada saat kita mengadakan yaitu terapi atau ritual seperti itu hanya Mas Heri saja. Mas Heri besok harus pulang. Satu kali besok harus pulang. Nah, itu nanti Allah akan menerima doa kita. Apa kita dengan sungguh-sungguh, maka angin akan bergetar, daun-daun akan bergetar, jagat akan bergetar, maka getaran kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti akan berhasil dengan doa-doa tersebut. Sehingga kiat-kiat seperti ini hanya merupakan ragam pengalaman saja, sehingga kita tidak berani menjamin ini nanti bisa dipraktikkan teman-teman dan berhasil dan tidak, kita tidak tahu. Yang jelas kita tetap semende ana ngarsane Gusti, sapa wong sing sambat marang pangeran, sapa wong sing sambat Gusti Allah taala, sapa wong sing sambat Gusti Allah yang Maha Agung, sapa wong kang sambat Gusti kang Maha Suci, sapa wong kang sambat marang Gusti kang Maha Agung, sapa wong kang sambat marang Gusti Allah waton tenanan mesti bakal tinemu. Sopo sing teteken mesti bakal tekan. Teken lantaran. Jadi ini ki lantaran. Seperti adus meng lantaran. Lantaran ini baru sopo sing gawe teken nggih mlakuwi mesti bakal ketekan. Mula gawe lantaran. Nek ora gawe lantaran angel ngoten lho. Apa niku gawe lantaran. Misalkan kita akan masak, lantaran ya ompreng geni iki lantaran. Kita masak dene ompreng, kita lantaran dene banyu, nggak iso jadi masak. Nggak bisa. Kita akan menjadi pinter lantarannya SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Itu lantaran saja. Gitu loh. Jembatan kita menuju pinter. Gitu loh. Jadi ini harus membutuhkan lantaran. Sehingga pengalaman seperti ini ya barangkali apabila Anda misalkan senang ya bisa Anda tirukan. Atau Anda tidak sedang ya tidak usah dihirukan gitu loh. Ini kan sebagai wacana daripada kita tidur sore-sore kita bikin video yang mungkin ada fungsi dan gunanya, karena orang yang punya kasus istrinya pergi, suaminya pergi berantakan banyak sekali saudara. Banyak sekali. Jangankan di YouTube, di luar desa saja jutaan. Benar ini. Jadi orang-orang yang kasus rumah tangga yang berantakan itu jutaan. Di desa saya saja banyak sekali. Banyak sekali. Orang yang sudah berumah tangga, kemudian kecantol perempuan yang lain, akhirnya minta cerai. Banyak di sini, lingkungan saya saja banyak. Sehingga makanya dengan konten-konten ini kita mengadakan sesuatu hiburan, atau cara-cara, atau kiat-kiat barangkali ada gunanya gitu loh. Siapa ngerti nanti ada gunanya, akhirnya bisa menolong teman-teman kita gitu loh. Yang kita seperti ini tidak ada unsur pamer, nggak ada ya, nggak ada. Sehingga saya memang sengaja untuk memberikan edukasi, memberikan sesuatu, asalkan ini ditanggapi dengan baik, monggo. Kalau misalkan tidak suka ya nggak usah ikut, nggak usah pedulikan hal ini gitu loh. Ini yang bagi orang-orang yang membutuhkan saja. Karena saya lebih senang apabila kita bisa menolong teman, ilmu kita bisa dipakai teman, pengalaman kita bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sehingga kita membuat konten tidak hanya sekedar hiburan saja, barangkali merupakan sesuatu yang bisa menguntungkan bagi kita semua, itu Mbak, yang penting. Ya teman-teman, jadi kami memang sengaja mengangkat tema ini karena memang kami melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang curhat dengan Mbah Kendel terkait masalah yang kami bicarakan ini, yaitu terkait dengan permasalahan rumah tangga. Sehingga teman-teman, memang Mbah Kendel sejak tahun 1990 hingga sekarang itu banyak sekali menerima curhat-curhat dalam kasus rumah tangga. Sehingga kami menarik kesimpulan bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang membutuhkan curhatan atau membutuhkan
pertolongan dari setiap permasalahan mereka, terkhusus dari rumah tangga seperti ini. Sehingga teman-teman, semoga video ini bermanfaat, sehingga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang tidak memiliki permasalahan dalam rumah tangga. Ini menjadi rambu-rambu bagi kita semua betapa susahnya orang yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, apalagi orang yang sampai ditinggalkan oleh pasangannya sendiri. Mbak Gendel mungkin ada tambahan, Mbak? Bagi orang yang tidak punya masalah, bagi orang yang rumah tangganya rukun-rukun saja, maka dia tidak bisa merasakan perihnya hati. Iya. Mereka tidak bisa merasakan susahnya apabila pasangan kita diambil orang. Mereka tidak bisa merasakan pasangan kita dibawa orang. Okay. Mereka tidak bisa merasakan pasangan kita diselingkuhi orang. Mereka tidak bisa merasakan pasangan kita yaitu dikumpuli kepada orang, atau dizinakan orang. Sakit yang ada di dalam hati ini maka sulit diobati, saudaraku. Maka dengan itu semoga Allah selalu memberikan kesegaran, memberikan kerukunan, kedamaian kepada kita semua. Saya doakan semoga selalu iling, selalulah Allah memberikan keamanan, keselamatan. Allah menjamin Anda semua, menjadikan keluarga Anda sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan malapetaka, mara bahaya. Kemudian Anda akan dirukunkan di dalam sebuah keluarga dari dunia sampai akhirat nanti. Terima kasih. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi pengalaman-pengalaman dari Mbah Gendel Jopo Montro yang akan kita kuak di setiap channelnya Mbah Gendel Jopo Montro. Saya ingatkan, Mbah Gendel memiliki 3 channel YouTube. Yang pertama adalah Teja Karya, yang nomor 2 adalah Mbah Gendel Jopo Montro, dan yang nomor 3 adalah Siaran Roso. Bagi kalian yang penasaran teman-teman, silahkan ikuti Mbah Gendel Jopo Montro melalui subscribe dari ketiga channel tersebut. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.